Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai handphone paling ngebut yang bisa lo beli di pasaran sekarang. Ini adalah iPhone 14 Pro. Handphone ini udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 2 minggu. Dan di video kali ini gue bakal ceritain semuanya buat lo. So stay tune, karena gue cerita nggak pakai lama. Gue mau ceritain tentang harganya dulu. Gue beli handphone ini di tanggal 4 November kemarin, which is itu adalah tanggal pertama iPhone 14 series dijual di Indonesia. Pas kemarin gue beli itu ada di harga 22.999.000 dengan cashback 1,7 juta di aplikasi Blibli. Nah, yang bikin lucu adalah sekarang harga secondnya lebih mahal dari harga barunya. Kalau lo cari second iPhone 14 Pro garansi resmi yang varian 256GB itu bisa di harga 24 jutaan. Ini sih emang biasanya wajar terjadi karena emang diborong sama tengkulak handphonenya dan dijual di atas harga SRP. Untuk masalah ini jujur ya, gue sih agak kurang setuju. Bukan gak setuju untuk ambil untung, tapi kayak kesannya kan jadi ngebohongin orang gak sih? Harga normalnya 23 juta, lo jual 25 juta sampai 27 juta. Kan ngambil untungnya gila, pengen cepet-cepet naik haji kayaknya nih. Menurut gue desain handphone ini cocok untuk harganya yang 23 juta. Tapi kalau misalkan lo beli sampai 25 sampai 27 juta, kayaknya agak kurang pas ya. Well, menurut gue emang desainnya ini ya monoton banget. Desainer Apple kayak males gitu mikirin desainnya harus gimana lagi. Emang sih desain iPhone emang udah bagus dan mau nggak mau desain-desain iPhone bakal diikutin sama beberapa brand handphone. Mulai dari frame kamera yang kotak, bentuk kamera bulat gede-gede kayak gini, sampai ini nih, pulau dinamis yang lo tungguin aja. Pasti nggak lama bakal banyak handphone-handphone Android yang bikin model kayak begini. Tapi sebenarnya desain pulau dinamis kayak gini tuh udah pernah dipakai ya sama handphone Android sebelumnya kayak Huawei P40, Samsung Galaxy S10 Plus, dan beberapa handphone lainnya. Lo sadar nggak sih kalau makin kesini iPhone makin ngikutin Android? Android udah lama makin kayak iPhone. Pulau dinamis ini nggak terlepas dari layar iPhone 14 Pro yang menurut gue layarnya udah jauh lebih baik daripada iPhone sebelumnya. Panel yang digunakan di iPhone 14 Pro adalah LTPO Super Retina Display XDR OLED yang punya resolusi 1179 x 2556 pixel dengan rasionya 19,5:9. Layar ini juga udah mendukung HDR10, Dolby Vision, dan juga udah punya refresh rate 120Hz. Sedangkan untuk kecerahannya sendiri ada di 1000 nits dan bakal bisa tembus 2000 nits kalau dipakai di bawah sinar matahari. Meskipun masih sama kayak iPhone sebelumnya yang kalau ngasih resolusi itu nggak genap, tapi layar di iPhone 14 Pro ini emang udah manjain mata banget. Warna yang dihasilkan itu tajam dan juga enak banget dipandang mata. Untuk fitur kayak True Tone ataupun Dark Mode juga masih tetap sama ada di iPhone 14 Pro. Dan akhirnya iPhone mengenalkan fitur Always On Display di iPhone 14 Pro ini. Sebenarnya fitur Always On Display ini emang udah lama ya ada di Android, tapi iPhone nggak mau kalah dengan ngasih fitur ini juga. Cuman namanya iPhone tetap iPhone, nggak mau kalah sama Android. Always On Display di iPhone 14 Pro ini beneran semua layarnya nyala, nggak cuma nampilin jam kayak di handphone Android. Dan kerennya, meskipun layarnya nyala terus kayak gini, nggak bikin baterainya itu cepet habis. Salah satu alasan gue kenapa lebih pilih iPhone 14 Pro dibanding iPhone 14 atau iPhone 14 Plus adalah pulau dinamisnya. Masa iya sih mau nunjukin ke orang-orang kalau lo pakai iPhone 14 tapi nggak ada yang bedain sama iPhone 13 sebelumnya? Dengan adanya pulau dinamis ini, lo bisa ngasih lihat ke orang kalau lo pakai iPhone 14 Pro, bukan iPhone 14 biasa atau 14 Plus yang masih kayak iPhone 13. Jujur, menurut gue ide untuk bikin pulau dinamis yang bener-bener dinamis ini keren banget. iPhone berhasil memanfaatkan lubang kamera di depan ini jadi suatu hal yang berfungsi untuk nampilin notifikasi dan beberapa akses cepat ke aplikasi. Dimana brand handphone Android kebanyakan gak manfaatin lubang kamera depan ini. iPhone berhasil ngasih kejutan yang bermanfaat dan keren jadinya. Mungkin lo semua di sini udah tahu ya kalau iPhone itu udah ngasih NFC mulai dari iPhone 7 kemarin. Tapi NFC-nya cuma bisa dipakai buat Apple Pay aja. Baru setelah iOS 13 NFC-nya udah bisa dipakai buat ngecek e-money. Cuman yang jadi perhatian gue di sini, NFC iPhone tuh nggak kayak NFC di handphone Android yang kalau kita tempel langsung muncul aplikasi apa yang mau kita buka. NFC di iPhone itu harus buka aplikasinya dulu baru bisa kita tap kartunya.
Dan yang bikin gue agak kurang seneng, kenapa ya modul NFC-nya ada di bagian depan? Kan jadi ketutupan layarnya. Abis bahas NFC, sekarang gue mau cerita tentang speakernya. iPhone 14 Pro ini menurut gue suara speakernya itu bagus ya. Udah punya dual storage speaker yang suaranya itu kenceng, detail dan bassnya juga berasa banget. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Salah satu alasan kenapa orang lebih pilih pakai iPhone dibanding pakai Android itu adalah kameranya. iPhone 14 Pro punya setup triple kamera dengan resolusi utama di 48 megapiksel dengan bukaan f1.8 serta dua lensa lain yaitu ultrawide dan telefoto dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan masing-masing f2.8 dan f2.2 serta ada satu kamera lagi di bagian belakang yang fungsinya untuk menangkap gambar 3D yaitu LiDAR. Meskipun kamera LiDAR ini nggak bisa langsung lo pakai ya, tapi lensa ini berfungsi untuk ngebantu saat lo ngambil foto bokeh. Atau kalau lo mau pakai kamera ini, lo bisa pakai aplikasi pihak ketiga. Sedangkan untuk kamera depan, iPhone 14 Pro punya single kamera dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.9 dengan dukungan PDAF. Dan juga ada dukungan OIS-nya. Untuk perekaman videonya sendiri, baik kamera depan maupun kamera belakang, dia bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Oke teman-teman, ini adalah hasil sampel dari iPhone 14 Pro direkam di resolusi Full HD dengan 60 fps. Ini seperti biasa, gue jalan kaki aja, tidak pakai gimbal. Cuman ya ini stabil banget ya kalau dilihat-lihat ya. Dan ini juga adalah mikrofon bawaan dari si iPhone 14 Pro-nya. Seperti ini hasilnya. Ini sih stabil banget ya kalau gue lihat ya. Dan itu kenapa kemarin gue sempat minder. Kenapa minder? Karena waktu gue ambil video pas lagi di konsernya Westlife yang di Jogja, itu gue head to head banget sama iPhone. Dan S21 FE gue itu dia meleset banget kameranya. Tapi kalau pas pakai iPhone, itu kamera iPhone keren banget. Itu kenapa gue jadi, kayaknya gue harus pakai iPhone nih buat ngambil video. Oke teman-teman, ini adalah hasil video dari kamera depan iPhone 14 Pro direkam di resolusi Full HD 60 fps. Kalau kemarin tuh gue nyobain pakai iPhone SE 2020, ternyata untuk kamera depannya cuma 30 fps aja. Beda nih sama yang iPhone 14 Pro, dia udah bisa rekam di resolusi Full HD 60 fps. Sebenarnya bisa juga di 4K, tapi kayaknya too much banget ya kalau misalkan gue rekam di 4K itu kayaknya too much. Jadi gue rekam di 1080 60 fps aja. Ini juga mic bawaan dari si iPhone 14 Pro, bagus atau enggaknya lo bisa nilai sendiri ya. By the way, ini jarak antara muka dan juga handphonenya itu kurang lebih di 30-40 cm. Meskipun bukan handphone gaming, tapi lo tahu nggak sih banyak banget pro player di luar sana yang lebih pilih pakai iPhone dibanding pakai Android. Karena OS-nya yang stabil dan juga ringan meskipun dengan RAM yang cuma 6GB, tapi skor Antutu yang berhasil didapat di iPhone 14 Pro ini bisa tembus 900 ribuan poin. Skor Antutu ini bisa didapat dengan chipset terbaru dari Apple yaitu A16 Bionic. Itu juga alasan gue ambil iPhone 14 Pro karena chipsetnya beda dengan iPhone 14 atau iPhone 14 Plus yang masih pakai A15 Bionic sama kayak iPhone 13. Pengalaman main gamenya udah nggak usah ditanya lagi ya. Gue main Genshin Impact aja bisa full mentok kanan di 60 fps. Gamenya berjalan dengan lancar dan gak ada berasa panas di bagian backdoor handphonenya. Sekarang gue pengen ceritain sama lo tentang baterainya yang cuma 3200 mAh ini.
Mengejutkannya, meskipun kapasitas baterai di iPhone 14 Pro cuma 3200 mAh, tapi gue ngerasa irit banget ya. Pokoknya selalu bisa kuat seharian sampai gue balik lagi ke rumah. Dan malam itu masih sisa 10-15%. Awet banget. Ya meskipun gue nggak main game, lebih suka buat sosmed, chatting, dan streaming aja. Tapi kata orang sih baterai 13 series itu lebih irit. Gue emang belum pernah cobain lama iPhone 13, tapi buat lo yang emang pakai iPhone 13, bolehlah komen di bawah gimana pengalaman baterainya. Oh ya, yang gue nggak suka di iPhone itu sebenarnya ada di baterai health-nya. Meskipun masih 100% sih, tapi gue jadi insecure aja gitu. Takut kalau mau ngecas, dan kalau baterai health-nya turun, takut nanti harga jualnya bakal turun juga. Jadinya bikin gue takut. Kesimpulan gue untuk iPhone 14 Pro ini, kalau misalkan lo itu pengen upgrade dari iPhone 13 ke iPhone 14 Pro, menurut gue tahan dulu aja. Karena iPhone 13 itu masih oke banget bisa lo pakai di tahun ini, bahkan di tahun 2023 nanti. Tapi kalau misalkan emang lo itu adalah pengguna iPhone X, iPhone XR, atau iPhone 11, terus lo pengen upgrade ke iPhone 14 Pro, ya udah gas aja. Karena banyak banget spesifikasi yang lebih oke dibandingin iPhone tersebut. Tapi balik lagi ya, lo ganti handphone bener-bener sesuai dengan kebutuhan lo. Jangan ganti handphone cuma buat gaya doang. Jadi mungkin segitu aja cerita gue tentang si iPhone 14 Pro ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.